Ini bukan kali pertama Bai Xiaochun mendengar tentang penjara setan. Kepala klan Bai pernah mengancam akan memasukkannya ke penjara itu yang membuat Bai Xiaochun penasaran. Setelah bertanya kepada Zhou Yixing, dia mengetahui bahwa penjara setan berada di kota hantu raksasa, tempat yang terkenal dengan narapidana berbahaya yang disegel dasar kultivasinya. Mereka adalah orang-orang yang tidak dihukum mati, namun dipenjara karena kejahatan mereka. Ada pepatah di sana, kematian itu tidak menakutkan. Masuk penjara setan, dan kamu akan berharap mati. Bai Xiaochun merasa marah. Bagaimana mungkin seorang jenderal besar seperti saya menjadi penjaga penjara rendah begini? Namun, dia tahu dia harus fleksibel. Jika berhasil, ini bisa menjadi kesempatan untuk mengakses portal teleportasi dan pulang. Tanpa peringatan, Duke Deathcryer pergi, dan Li Shu beserta anak buahnya berdiri tegak setelah membungkuk. Li Shu mengamati Bai Xiaochun dengan dingin. Jadi kamu Bai Hao dari klan Bai. Nada suaranya menunjukkan ketidaksenangan. Mereka tahu bahwa Bai Hao kejam, tak peduli keluarga, bahkan membunuh anggota klannya. Orang seperti itu tidak disukai, tetapi juga tidak ingin dilawan. Kamu harus mengikuti peraturanku di sini. Di penjara setan, aku yang mengatur, kata Li Shu. Tanpa menunggu balasan, dia melambaikan lengannya, dan pusaran muncul di air hitam parit. Mereka masuk ke dalam gua, dan pusaran menghilang. Pergi begitu saja, pikir Bai Xiaochun dengan terkejut. Mereka ingin memberinya kesan bahwa masuk ke penjara setan bukan perkara mudah. Pesannya jelas, bersikap baik dan diam. Tempat apaan sih ini? Gumamnya. Aku nggak mau masuk ke situ. Dia adalah seorang jenderal besar dan tidak ingin diperlakukan seperti penjaga penjara. Kota hantu raksasa adalah tempat besar, dipenuhi dengan orang-orang, termasuk kultivator jiwa, necromancer, dan raksasa buas. Kota ini adalah salah satu dari 5 kota besar di wilayah liar, dengan banyak sumber daya dan barang yang bisa dibeli. Bai Xiaochun berjalan-jalan dan mencari portal teleportasi. Tak lama, dia menemukannya di alun-alun besar di bagian utara kota. Portal itu adalah gerbang cahaya besar yang dipenuhi orang-orang yang datang dan pergi. Pada sore hari, Bai Xiaochun melihat penjaga kota yang bertugas di sekitar portal. Namun, dia tidak khawatir. Portal ini adalah tiketnya untuk pulang ke tembok besar. Meski tidak membawanya langsung ke sana, dia yakin bisa sampai dekat. Namun, dia khawatir dengan sesuatu yang dia pelajari di klan Bai. Portal ini memeriksa identitas seseorang dengan ketat. Dia berhenti beberapa langkah dari portal dan mengamati dengan seksama. Setiap orang yang memasuki portal merasakan gelombang berkilauan yang menilai identitas mereka. Bai Xiaochun berpikir, dengan topengku seharusnya tidak ada masalah kan? Setelah ragu, dia memutuskan untuk mencoba. Dia berjalan mendekat, membayar pajak, dan diberi akses ke portal. Langkahnya penuh kecemasan. Begitu dia menyentuh cahaya, dia merasakan sensasi aneh, seolah-olah semacam automaton sedang memeriksanya. Suara gemuruh terdengar, dan gelombang itu menyapu tubuhnya, seolah ingin memeriksa jiwanya. Itu adalah pencarian jiwa untuk memastikan identitasnya. Beruntung, topengnya menyembunyikan identitas aslinya. Namun, kekuatan yang terlibat sangat besar, dan Bai Xiaochun tahu bahwa topengnya hanya bisa bertahan sebentar. Jika dia gagal, dia akan terungkap sebagai penipu. Dia mundur dengan cepat, dan banyak orang memperhatikan. Dengan gugup, dia berkata, "Lupakan saja, aku nggak pergi kemana-mana. Kota hantu raksasa adalah tempat terbaik untuk membuat nama." Lalu dia pergi. Orang-orang melihatnya dengan penasaran hingga akhirnya dia menghilang ke keramaian. Di kejauhan, jantungnya berdebar cemas. Bagaimana kalau aku nggak bisa pakai portal teleportasi? Pikirnya. Semua harapannya terikat pada portal itu. Dan kini, dia tahu dia tak bisa menggunakannya. Setelah beberapa saat, dia merasa sangat kecewa dan pergi ke penginapan. Keesokan harinya, dia keluar dengan wajah kusut, merasa putus asa.
Mungkin aku harus meraih ketenaran di sini. Ini takdirku. Dengan susah payah, dia kembali menuju parit. Bai Xiaochun memutuskan bahwa menjadi penjaga di penjara setan mungkin tidak terlalu buruk. Dengan status itu, dia bisa aman sementara dari klan Bai. Dia tiba lebih awal, duduk bersila dan menunggu sampai malam. Saat itu, pusaran muncul lagi, dan salah satu anak buah Li Shu muncul. Ketika melihat Bai Xiaochun, dia mengangguk tanpa ekspresi. "Baiklah, ikut aku," katanya. Tanpa berkata lagi, dia kembali menuju pusaran. Bai Xiaochun merasa terhina berada dalam situasi ini. Sebagai jenderal besar, ia tak seharusnya terjebak seperti ini, namun ia tahu bahwa ia harus menerimanya. Apalah. Mengingat betapa luar biasanya aku Bai Xiaochun, dimanapun aku berada, aku selalu mendapatkan rasa hormat. Pikirnya sambil mencoba menghibur diri. Matanya tertuju pada pria yang baru keluar dari pusaran air. Bai Xiaochun menyadari bahwa Li Shu adalah pemimpin penjara setan, dan pria ini pasti asisten Li Shu. "Gerak," kata pria itu. "Kalau tidak, kamu akan menunggu sampai besok." Bai Xiaochun sudah tidak suka dengan pria itu. "Aku tidak melakukan apa-apa untuk membuatnya marah," pikirnya. Namun, ia terpaksa menundukkan kepala dan mengikuti pria itu ke dalam pusaran air. Mereka mulai tenggelam ke dasar parit. Pria itu memiliki medali komando yang memancarkan cahaya lembut, melindungi mereka dari air hitam mematikan di sekitar mereka. Bai Xiaochun merasa cemas, merasakan bahaya yang mengancam hanya dengan memandang air hitam itu. Setelah beberapa waktu, ia melihat 2 titik cahaya hijau di depan mereka, yang hampir terlihat seperti mata. Hanya dengan melihatnya, bulu kuduk Bai Xiaochun berdiri. Namun, pria yang menemaninya tampaknya tidak terpengaruh. Mereka semakin dekat, dan cahaya hijau itu semakin besar. Akhirnya, Bai Xiaochun melihat sebuah patung batu besar di dasar parit. Patung itu menggambarkan kura-kura Xuanwu dengan distorsi ruang, dan 2 titik cahaya hijau itu adalah mata kura-kura. Patung itu memancarkan aura pembunuh yang sangat kuat, yang terkunci oleh segel-segel magis. Bai Xiaochun merasa terkejut, namun patung itu tampaknya familiar. Setelah mengamati lebih dekat, ia terkejut dan teringat pada kura-kura kecil yang sudah lama hilang. Ia merasa kura-kura itu masih ada di dalam tas penyimpanannya, meskipun ia tak menemukannya. Pria itu memimpin Bai Xiaochun menuju mata kiri patung. Mereka memasuki mata tersebut melalui penghalang tipis yang hanya bisa ditembus karena medali komando. Bai Xiaochun tiba di dalam gua batu besar, dengan stalaktit dan stalagmit yang menyerupai taring. Di sana ada 4 kultivator jiwa yang segera memberi hormat begitu melihat pria yang memimpin Bai Xiaochun. "Salam, pelindung Dharma Kiri," ucap mereka. Suaranya dingin dan mencekam. Setelah mengamati mereka, Bai Xiaochun menyadari bahwa mereka adalah kultivator jiwa pembibitan. "Penjara setan ini bukan penjara biasa," pikir Bai Xiaochun. Ia melihat 4 terowongan yang mengarah ke 4 arah berbeda, dan sebuah terowongan kelima di langit-langit. "Sun Peng, ini adalah penjaga baru yang ditugaskan ke blok penjara D. Atur semuanya untuknya," kata pria itu sebelum terbang ke terowongan kelima. Keempat kultivator jiwa memberi hormat dan menyebar ke 4 koridor, sementara seorang pria tua tetap di tempat, memandangi Bai Xiaochun. "Jika Li Shu yang menyerahkanmu kepada pelindung Dharma Kiri, seharusnya kamu ditugaskan ke blok penjara A, bukan blok penjara D," kata pria tua itu dengan senyum sinis. Namun, Bai Xiaochun merasa senyum itu lebih menakutkan. Pria tua itu bertanya, "Siapa namamu, Daoist?" Bai Xiaochun menjawab hati-hati, "Aku Bai Hao." "Bai Hao? Bai Hao dari klan Bai?" tanya pria itu dengan mata terbelalak. Bai Xiaochun menjawab dengan bangga, "Ya, aku Bai Hao dari klan Bai." Pria tua itu mengerti mengapa Li Shu menugaskan Bai Xiaochun ke blok penjara D. Betapa berbahayanya dia, pikirnya. Hanya orang-orang dengan status tinggi yang bisa memberi perintah seperti itu. Pria tua itu tidak berani berpikir lebih jauh. Setelah menghela napas, ia berkata, "Selamat datang di blok penjara D, Bai Hao. Ayo, aku akan menunjukkan sekeliling." Ia menjelaskan bahwa penjara setan memiliki 5 dimensi. Blok penjara A, B, C, D, dan blok penjara Supermax. Blok penjara Supermax dikelola oleh penjaga agung dan hanya orang yang dipanggil yang bisa masuk. Blok penjara D memiliki narapidana yang paling tidak berbahaya dibandingkan yang lain, jelas pria tua itu. Sun Peng, yang kini menjadi atasan Bai Xiaochun, menjelaskan lebih lanjut tentang struktur penjara dan peran penjaga.
ia memutuskan untuk memperlakukan Bai Xiaochun dengan baik, meskipun ia merasa tidak perlu terlalu banyak berbaik hati. Akhirnya, Sun Peng membawa Bai Xiaochun ke tengah blok penjara D, sebuah lapangan besar dengan pintu bercahaya yang memancarkan tekanan intens. Di sekitar pintu, ada 10 barak tempat penjaga berada. Bai Xiaochun hanya bisa menghela napas dalam hati, merasa tak percaya bahwa ia kini menjadi penjaga penjara. Sun Peng menugaskan Bai Xiaochun ke tim 9 dan segera pergi, seperti Duke Deathclayer dan Li Shu. Kapten tim 9, yang jarang bertemu dengan wakil kepala penjara, segera memahami bahwa Bai Xiaochun adalah sosok penting. Kapten itu, seorang pria kekar berusia sekitar 40 tahun, mengenali Bai Xiaochun sebagai pemberontak dari klan Bai. Dia memberi perintah kepada para penjaga untuk mengingat siapa Bai Xiaochun. Bai Xiaochun merasakan reaksi para penjaga yang agak dingin saat ia memperkenalkan dirinya. Mereka mengenal nama Bai Hao yang baru-baru ini terkenal. Dan meskipun tidak sangat dingin, mereka tidak terlalu ramah. Setelah melihatnya secara langsung, mereka merasa Bai Xiaochun tidak sesuai dengan rumor yang beredar. Sebelum kedatangan Bai Xiaochun, tim 9 beranggotakan 11 orang, termasuk kapten. Kini, jumlahnya menjadi 12. Semua penjaga adalah pria berusia paruh baya dengan dasar kultivasi di formasi inti. Penjaga yang kuat ini menunjukkan betapa pentingnya penjara setan. Kapten segera menugaskan Bai Xiaochun ke kamar barak dan menyarankan dia untuk beristirahat. Tim ini belum terlalu mengenalmu, tapi nanti ada banyak waktu untuk saling mengenal. Kapten itu memilih untuk menjaga jarak, berusaha untuk tidak terlalu dingin, namun tidak terlalu dekat dengan Bai Xiaochun. Bai Xiaochun merasa sedikit canggung, tetapi menghargai sikap kapten. Kamarnya sederhana, hanya berisi tempat tidur dan kursi, namun dilindungi dengan formasi sihir yang memberikan pertahanan yang luar biasa. Setelah melihat keadaan sekitar, Bai Xiaochun duduk bersila dan merenung. Begitu kejamnya takdir, sekarang aku menjadi penjaga penjara. Dia merasa terjebak dalam situasi yang rumit setelah kegagalan rencana teleportasi dan serangan dari patriark klan Bai. Meskipun menjadi penjaga penjara, Bai Xiaochun sadar bahwa yang terpenting adalah menjaga keselamatannya dan berusaha mendapatkan simpati timnya untuk membantu nanti. Dengan waktu yang terbatas sebelum kehabisan umur panjang, dia menyadari bahwa untuk bertahan hidup, dia harus terus maju meski berada di tepi jurang. Jika aku ingin hidup selamanya, aku harus mengikuti jalan berbahaya ini. Jika aku ingin pulang, aku harus terus maju. Dia merasa cemas, tetapi tidak ada pilihan selain melanjutkan perjuangan ini. Kultivasinya sebelumnya berjalan lancar, namun sekarang, setelah memasuki makam di wilayah liar, Bai Xiaochun merasakan bayangan kematian yang semakin dekat. Begitu aku mendapatkan jiwa deva tipe logam, aku tak akan mempertaruhkan nyawaku lagi, pikirnya. Dia berusaha keras mencari tahu di mana mendapatkan jiwa deva logam. Raja hantu raksasa, seorang ahli demigod, mungkin memilikinya, tetapi bagaimana caranya mendapatkannya? Dia berpikir keras, namun tak menemukan jawaban. Bai Xiaochun akhirnya meminta bantuan Zhou Yixing dan Li Feng untuk mengirimkan informasi lebih lanjut tentang kota hantu raksasa. Tak lama, Li Feng mengirimkan informasi yang mengejutkan. Di kota hantu raksasa, ada 5 deva dan 10 markis. Di bawah pemerintahan Raja Hantu Raksasa. 3 deva adalah patriark 3 klan besar, sedangkan 2 lainnya adalah Duke Deathclayer dan Duke Netherworld. Markis memimpin pasukan yang sangat penting. Bai Xiaochun menyadari bahwa, meskipun 3 klan besar tunduk pada Raja Hantu Raksasa, mereka memiliki faksi sendiri. Situasi ini mencurigakan. Mungkin Raja Hantu Raksasa menyelamatkanku untuk menguji sikap klan Bai? Pikirnya, meski banyak pertanyaan masih belum terjawab. Bai Xiaochun merasa perlu segera mendapatkan jiwa deva logam sebelum keadaan semakin rumit. Setelah itu, aku bisa melarikan diri, ujarnya dalam hati. Dengan fokus, dia mulai mempersiapkan ramalan mengenai api 13 warna. Dengan klon jiwa deva keempat, dia yakin bisa sukses dengan ramalan itu. Meskipun sebelumnya dia tidak bisa memenuhi persyaratan untuk api 13 warna, sekarang dia merasa lebih percaya diri. Waktu berlalu begitu cepat, 3 hari berlalu tanpa gangguan. Pada pagi hari keempat, suara kapten terdengar dari luar kamar Bai Xiaochun. Bai Hao, tim 9 sedang bertugas patroli hari ini. Semua orang menunggumu. Suara kapten terdengar serius. Ini kesempatan bagus untuk melihat jenis narapidana di blok D. Bai Xiaochun dengan cemas berdiri dan keluar dari kamarnya. Di luar, sang kapten menunggunya dengan senyum di wajahnya.
Bai Xiaochun tahu bahwa dia perlu membangun hubungan baik dengan tim, tetapi itu tidak sulit. Yang perlu dia lakukan hanyalah melupakan statusnya sebagai ahli formasi inti dengan 4 klon jiwa Deva dan bertindak seperti orang biasa. Dia pun memberi hormat dengan senyum, berkata, "Kapten, Anda tidak perlu datang langsung. Kalau ada perintah, cukup kirim pesan." Kapten terkejut, namun merasa tidak punya pilihan. Menurut aturan penjara setan, semua penjaga harus ikut patroli. Jika Bai Xiaochun tahu dan tidak ikut, dia yang akan disalahkan. Jika kapten tidak memberitahu langsung, maka kapten yang akan bertanggung jawab. Meskipun ada desas-desus buruk tentang Bai Xiaochun, dia justru sangat sopan. Kapten tertawa. "Tidak masalah, kamu bagian dari tim 9, jadi aku harus memberitahumu langsung. Penjara setan adalah rahasia besar. Hanya 2 jenis orang yang bisa masuk. Narapidana dan kami, penjaga." Kapten tampak mulai lebih terbuka dan mulai berbicara lebih banyak. Bai Xiaochun penasaran. "Kapten, seberapa kuat narapidana di sini?" "Tak masalah," jawab kapten dengan bangga. "Siapapun yang masuk penjara setan harus tunduk, bahkan naga sekalipun." Tak lama, mereka tiba di depan pintu besar yang bersinar. Bai Xiaochun semakin penasaran. Meskipun ia sudah banyak mengalami hal dalam hidup, ia belum pernah memasuki penjara. Kini, ia mendapati dirinya berada di tempat yang sangat asing. Ketika sampai di sana, para kultivator jiwa dari tim 9 sudah menunggu di pintu. Beberapa tampak kesal melihatnya. Bai Xiaochun mendekat dan berkata, "Maaf, saya baru di sini dan tidak tahu aturan. Maaf sudah membuat kalian menunggu." Penampilannya yang ramah dan ceria membuat para penjaga sedikit mereda. Meskipun Bai Hao terkenal dengan reputasi kejamnya, Bai Xiaochun berbicara dengan sopan yang membuat para penjaga terkejut. Namun, ada seorang pemuda bermuka panjang yang mengeluarkan dengusan dingin. Para penjaga yang melihatnya kembali mendiamkan suasana. Bai Xiaochun merasa tidak senang. "Aku tak pernah menyakiti orang ini." Kapten tak memperhatikan kejadian itu. "Baiklah, mari kita masuk," katanya sambil menunjukkan medali komando dan membuka celah di pintu besar. Begitu masuk, Bai Xiaochun merasakan sensasi seperti teleportasi yang sangat tidak nyaman, seolah langit dan bumi menekannya. Namun, rasa itu cepat hilang. Ketika penglihatannya kembali jelas, ia mendapati dirinya berada di sebuah dimensi yang sangat aneh. Di sana, tidak ada langit atau tanah, hanya kekosongan hitam. Gantung dari kegelapan, terdapat rantai tulang besar dengan tengkorak-tengkorak raksasa tergantung di ujungnya. Tengkorak itu adalah sel-sel penjara yang berkilauan dengan warna acak. Bai Xiaochun mendengar teriakan dari dalam tengkorak-tengkorak itu. Di dalam tengkorak, narapidana mengenakan pakaian compang-camping atau bahkan telanjang. Beberapa adalah pria dan wanita. Ada juga raksasa liar yang dipaksa mengecil untuk muat. Banyak dari mereka adalah kultivator jiwa atau necromancer yang tampak kurus namun memancarkan aura yang menakutkan. Selain narapidana di tengkorak, ada juga narapidana yang mengenakan jubah abu-abu dan terbelenggu. Mereka tidak cukup berbahaya untuk dikurung, jadi mereka bebas bergerak di antara sel-sel. Banyak narapidana wanita yang sangat cantik. Ketika mereka melihat penjaga tim 9, mereka bergegas mendekat, menyembah, dan memperlihatkan belahan dada mereka. Bai Xiaochun terkejut melihatnya. Kapten pun berbicara dengan tegas. "Kita akan patroli 3 hari. 6 jam pertama kita lakukan seperti biasa. Jangan buat masalah. Setelah itu, kita akan bertemu di sel Old Devil Joe untuk mencoba memaksanya bicara." Setelah perintah itu, para penjaga pun menyebar ke berbagai arah. Bai Xiaochun terkejut.
melihat narapidana jubah abu-abu yang berkerumun di sekitar penjaga, seolah mereka sudah lama berteman. Beberapa bahkan mulai memijat bahu penjaga dan berbisik di telinga mereka. Ekspresi memuja sangat jelas terlihat. Kapten yang melihat kebingungan Bai Xiaojun menjelaskan, mereka seperti pelayan di sini. Mereka tidak melakukan kejahatan serius, jadi mereka bisa berkelakuan baik. Hidup mereka tergantung pada kehendak kami. Lalu, bagaimana dengan narapidana di tengkorak? Tanya Bai Xiaojun. Lihat itu, kata kapten menunjuk tengkorak di dekatnya. Itu narapidana yang membuat marah Raja 200 tahun lalu. Dia tak punya rahasia lagi. Jadi, dia hanya menunggu mati. Kapten membersihkan tenggorokannya. Jaga mata kalian, jangan kaku. Oh ya, jangan lupa biarkan narapidana di sel mereka. Mereka pembunuh dan penjahat. Kekuatan kultivasi mereka disegel. Tetapi pernah ada yang menggigit telinga penjaga. Setelah itu, kapten pergi untuk bersenang-senang. Bai Xiaojun merasa seperti dunia baru terbuka baginya. Banyak narapidana berjubah abu-abu yang menatapnya, langsung mengenali dia sebagai penjaga baru dan datang memberi salam. Salam yang terhormat. Jika Anda butuh apa-apa, beritahu saja. Anda sangat muda yang terhormat. Kini Anda penjaga di penjara setan, masa depan Anda cerah. Saat narapidana memujinya, Bai Xiaojun melihat beberapa wanita cantik menatapnya, berusaha menggoda. Hatinya berdebar, merasa bahwa mereka akan menuruti keinginannya. Damn, tempat ini jahat. Apa yang terjadi di sini? Pikirnya. Bai Xiaojun ini orang baik. Bagaimana bisa aku berada di sini? Ketika narapidana membawanya lebih jauh, ia mulai memahami bahwa di penjara setan, segala sesuatu bisa terjadi. Akhirnya, ia merasa tempat ini agak menarik, namun ia bertekad untuk tetap menjaga prinsipnya. Bai Xiaojun hidup bersih dan jujur. Aku tidak akan melanggar hati nurani. 6 jam kemudian, Bai Xiaojun merasa lebih nyaman, namun masih teringat pada kata-kata kapten. Kapten sudah ada bersama 7 atau 8 penjaga lainnya, tampak sedang berbincang ceria. Namun, pemuda bermuka panjang terlihat di sana. Dan begitu melihat Bai Xiaojun, ekspresinya berubah serius. Pemuda itu memandang Bai Xiaojun dengan penuh kebencian. Pengkhianat, pikirnya. Orang seperti dia pantas dikurung di penjara setan. Penjaga lain berpura-pura tidak peduli. Bai Xiaojun merasa canggung dan mulai marah. Apa masalahnya dengan dia? Pikirnya. Kenapa dia terus mengincarku? Ia menilai dasar kultivasi pemuda itu yang menatapnya dengan mata dingin. Kapten melihat ketegangan dan cepat-cepat berdiri di tengah, menunjuk tengkorak besar. Lihat itu, Bai Hao. Itu Old Devil Joe. Pemuda bermuka panjang mendengus dingin, dan Bai Xiaojun menahan amarah untuk melihat ke arah yang ditunjukkan kapten. Di dalam tengkorak besar itu, duduk seorang pria besar, hampir 2 meter tinggi meski duduk. Matanya merah menyala, senyumnya penuh kepuasan, ekspresinya penuh niat buruk. Bai Xiaojun merasakan aura pembunuh yang menakutkan darinya. Ini Old Devil Joe, kata kapten. Dia bukan hanya pembunuh berdarah dingin, tapi juga suka makan anak-anak. 100 tahun lalu, dia memakan begitu banyak anak sampai tak terhitung. Tapi karena koneksinya dengan klan Cha, dia lolos dari hukuman mati. Bai Xiaojun mengkernyit, meskipun cerita kapten tampak tak masuk akal, namun melihat penampilan Joe, cerita itu bisa jadi benar. Namun sekarang dia ada di sini, kata kapten dengan dingin. Dia harus menjalani hidup penuh penderitaan. Semua penjaga lainnya sudah berkumpul. Baiklah, mari kita mulai. Ini kesempatan terakhir kita untuk membuatnya bicara. Kapten melambaikan lengan, dan tim 9 bergerak serius menuju sel Old Devil Joe.
Begitu Zhou melihat mereka, senyumnya semakin lebar, matanya berkilat. Tiba-tiba dia melompat berdiri, meraih tengkorak, dan mengeluarkan teriakan marah. Teriakan itu menghentikan semua orang. Penjahat tak berguna, aku sudah makan banyak orang seperti kalian. Diam, teriak salah satu penjaga, maju dan melakukan gerakan mentera. Jari-jarinya menunjuk tengkorak yang berubah warna. Petir menyambar, membuat Zhou gemetar dan berteriak kesakitan. Para penjaga dengan wajah dingin dan berbahaya menggunakan segala cara untuk memaksanya bicara. Katakan di mana harta itu. Bicara, atau kami tidak akan berhenti. Senior Zhou, hidupmu di sini akan lebih buruk. Kenapa tidak jujur saja? Kehidupanmu bisa lebih mudah. Namun, meskipun mereka mengancam dan membujuk, Zhou hanya tertawa semakin keras. Akhirnya, pemuda bermuka panjang maju dengan dingin. Tidak mau bicara. Baik, aku akan paksa. Ketika pemuda itu maju, penjaga lain bersorak, berharap Zhao Feng berhasil di mana yang lain gagal. Zhao Feng mengangkat kedua tangan dan melakukan mentera ganda. Sebuah jarum hitam panjang menembus tubuh Zhou, membuatnya menjerit dengan suara sangat parau. Beberapa saat kemudian, mata Zhou berubah merah, namun kesombongannya tetap tak goyah. Ia berhenti berteriak dan mulai tertawa penuh kemenangan. Ini semua, aku sudah makan banyak penyidik seperti kamu. Zhao Feng marah, terus melakukan mentera lain, namun Zhou hanya tertawa lebih keras. Para penjaga mulai mundur, kebingungan. Zhao Feng berkata dengan gusar, Old Devil Zhou ini benar-benar sulit dibuka mulutnya. Para penjaga tak bisa menahan tawa mendengar pertanyaan itu. Bahkan pemuda bermuka panjang tertawa sinis. Kapten menggelengkan kepala dan berkata, beberapa orang bisa diselidiki jiwanya. Namun, jika tingkat kultivasi sudah tinggi dan jiwa menyatu dengan tubuh, mereka bisa melawan penyelidikan jiwa. Kalau dipaksakan, hasilnya tidak baik. Kapten kemudian berkata kepada para penjaga, kita hanya punya 2 hari lagi. Kalau tidak ada jawaban segera, tim 10 akan mengambil alih. Dia menatap Bai Xiaochun. Tahanan di sini kebanyakan orang penting, banyak yang kaya. Menurut aturan penjara setan, siapa yang bisa memaksa mereka bicara berhak mendapatkan informasi itu. Sebagian harus diberikan kepada atasan, sisanya dibagi tim. Bai Xiaochun mulai memahami. Para penjaga melanjutkan interogasi terhadap Old Devil Zhou, tapi saat hari ketiga hampir habis, mereka belum mendapatkan jawaban dan mulai putus asa. Kapten berkata, sepertinya tidak masalah, harta Old Devil Zhou pasti akan jatuh ke tangan tim lain. Namun, saat hendak pergi, Old Devil Zhou tiba-tiba meludah darah dan tertawa gila. Tatapannya mengerikan seolah ingin memakan mereka. Penjara setan memang kejam ya, tapi sejauh ini gampang-gampang saja. Kata-katanya membuat penjaga semakin marah, tapi mereka tak bisa berbuat apa-apa. Yuk, kita pergi, kata kapten dengan geram. Namun, Bai Xiaochun ragu dan berkata, Kapten, bolehkah saya coba? Saya rasa bisa membuatnya bicara. Zhao Feng tertawa dingin, meremehkan. Kamu, kalau aku dan penyidik lainnya gagal, bagaimana kamu bisa berhasil? Penjaga lainnya mengernyit. Mereka tahu Bai Hao terkenal kejam, tapi menginterogasi itu seni, bukan hanya kekejaman. Kapten berpikir sejenak dan berkata, baiklah, kalau kamu ingin mencoba silakan. Bai Xiaochun mendongakkan dagunya dan berjalan menuju sel Old Devil Zhou. Para penjaga mengamati dengan senyum menunggu kegagalannya. Zhao Feng berkata, kalau aku nggak bisa membuatnya bicara, lalu apa yang bikin dia bisa? Di dalam sel, Old Devil Zhou tertawa. Kulitmu putih, tampak lembut, aku suka anak muda seperti kamu. Dia melanjutkan dengan cerita mengerikan tentang makan seorang kultivator jiwa yang mirip Bai Xiaochun. Membuatnya terbayang kejadian itu. Bai Xiaochun terperanjat, tetapi mencoba tetap tenang. Old Devil Zhou melanjutkan. Aku makan kultivator itu mulai dari hidungnya, lanjut ke matanya. Bai Xiaochun merasa ngeri, tapi kemudian marah. Baiklah, kakek tua,
Kamu yang mulai. Dia meminta kapten membuka pintu sel. Kapten membuka pintu dan Bai Xiaochun segera masuk, menebarkan asap hitam yang menyelimuti tengkorak sel. Para penjaga terkejut. Zhao Feng tertawa. Mencoba tipu-tipu ya. Di dalam sel, Old Devil Zhou terkejut menemukan Bai Xiaochun di depannya. Dia menjilati bibirnya. Aku nggak menyangka kamu berani masuk. Pikir kamu aman karena kultivasimu disegel. Old Devil Zhou menawarkan, kalau kamu berani memberi satu lenganmu, aku akan kasih petunjuk harta karunku. Bai Xiaochun menjawab, aku nggak peduli dengan hartamu. Dia mengeluarkan pil dari tas penyimpanan. Pil itu adalah pil perangsang. Old Devil Zhou terkejut, lalu tertawa sinis. Pil penyiksaan, lucu sekali. Bai Xiaochun berkata, nanti kamu lihat sendiri. Dia melemparkan pil itu ke mulut Old Devil Zhou, yang langsung larut begitu saja. Dengan percaya diri, Bai Xiaochun berkata, beberapa orang bisa bertahan selama 2 jam dengan siksaan ini. Aku harap kamu bisa memecahkan rekor. Anggota tim 9 hanya bisa melihat asap hitam yang menyelimuti sel tengkorak. Tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam. Mereka bertanya-tanya tentang tindakan Bai Hao yang tampak mencurigakan. Tiba-tiba, terdengar teriakan keras dari dalam asap. Suara itu jelas milik Old Devil Zhou. Teriakan itu terdengar penuh dengan ketegangan, seperti seseorang yang menahan sesuatu yang ingin keluar tapi tak bisa. Semua perhatian tertuju pada sel, bingung dan penasaran dengan apa yang terjadi. Setelah beberapa waktu, teriakan itu meningkat menjadi raungan yang tak terhentikan, penuh dengan rasa sakit dan keputusasaan. Apa yang sedang dilakukan Bai Hao? Tanya sang kapten. Merasa cemas, Zhao Feng, sebagai seorang penyidik, tahu betapa sulitnya menekan seseorang sampai mereka tidak bisa melepaskan tekanan. Raungan itu berlanjut dengan intensitas yang semakin meningkat, seolah-olah Old Devil Zhou lebih memilih mati daripada bertahan. Suara itu seolah-olah ada sesuatu yang terperangkap di dalam dirinya dan membuatnya gila, seru anggota lainnya. Semua orang merasa ngeri mendengarnya. Akhirnya, setelah sekitar 1 jam, Old Devil Zhou mulai memohon. Aku akan bicara. Aku akan mengungkapkan semuanya, katanya. Penuh keputusasaan. Para penjaga hampir tak percaya mendengarnya. Bai Hao, dengan sikap yang tenang, tampaknya menikmati proses interogasi ini. Setelah beberapa saat, Bai Xiaochun muncul dari dalam sel dengan ekspresi dingin dan angkuh. Semua orang, baik penjaga maupun tahanan, menatapnya terkejut. Mereka melihat perubahan besar pada Old Devil Zhou. Dulu besar dan kuat, kini tampak seperti keriput, tubuhnya penuh luka, dan hanya sedikit kehidupan yang tersisa. Matanya penuh dengan ketakutan saat menatap Bai Xiaochun. Seolah-olah Bai Xiaochun adalah mimpi buruk yang mengerikan. Bai Xiaochun berjalan mendekati kapten, melemparkan slip giok padanya dan berkata, pengakuannya. Dengan angkuh, ia berbalik dan berjalan menjauh. Semua orang menatapnya dengan kekaguman dan rasa takut yang mendalam. Kapten, yang sebelumnya bingung, kini merasa bahwa Bai Xiaochun adalah aset yang sangat berharga bagi tim 9. Zhao Feng, yang tadinya meremehkan Bai Xiaochun, kini merasa terinspirasi. Dia pasti seorang penyidik gelap, serunya, penuh kekaguman. Para penjaga dan tahanan melihat Bai Xiaochun dengan rasa takut dan hormat. Bai Xiaochun telah berhasil membuat Old Devil Zhou mengungkapkan rahasia tersembunyi dengan caranya yang tak terduga. Kini, seluruh blok sel tahu bahwa Bai Xiaochun adalah penyidik yang sangat menakutkan dan tidak boleh diprovokasi. Dia adalah mimpi buruk yang nyata. Bai Xiaochun melangkah dengan penuh percaya diri, diikuti oleh kapten dan para penjaga tim, 9 yang tampak kagum dan hormat. Di dunia kultivasi, orang yang kuat dihormati, tetapi di penjara iblis, penyidik memiliki status yang lebih tinggi lagi. Zhao Feng, yang dulu sempat memperlakukannya dengan dingin, kini penuh kekaguman. Saudara Bai ternyata seorang ahli sejati, katanya dengan senyum lebar. Para penjaga yang lain pun mengungkapkan rasa hormat mereka, merasa beruntung memiliki Bai Xiaochun di tim 9.
Dengan kemampuanmu, Saudara Bai, kita semua akan hidup dengan serba terbaik, kata Zhao Feng, yang sebelumnya sering bertikai dengan Bai Xiaochun. Bai Xiaochun yang merasa kagum pada dirinya sendiri, merenung. Aku memang luar biasa. Gimana bisa aku semulia ini? Meskipun senang dengan pujian, dia tetap rendah hati dan mengajak semua orang untuk bersenang-senang bersama dengan menjanjikan masa depan yang gemilang bagi tim 9. Hari itu juga, Kapten mengirim beberapa penjaga keluar kota hantu raksasa untuk mencari harta karun yang telah disebutkan Old Devil Joe. Mereka menemukan gua abadi yang tersembunyi oleh teknik magis berisi tabungan hidup Old Devil Joe yang dibawa kembali ke penjara iblis. Dalam rapat di ruang kapten, semua harta dibagikan, dan Bai Xiaochun mendapatkan bagian terbesar. Sebuah pagoda penyimpan jiwa berisi jiwa-jiwa pendendam dan ribuan dosis obat jiwa kelas menengah. Para penjaga mengangkat kendi minuman mereka untuk merayakan, dan Bai Xiaochun dengan bijaksana memberikan kata-kata penuh semangat, meski sedikit menggelikan, membuat semua orang semakin menghormatinya. Mulai sekarang, kita adalah satu keluarga besar, serunya dengan bangga. Para penjaga dan kapten pun setuju dan saling memanggil saudara. Kapten dengan penuh semangat menjelaskan bahwa dulu mereka memperlakukannya dengan ambivalen karena rumor buruk tentang Bai Xiaochun, tetapi kini semuanya berubah. Kamu tipe orang kami, Saudara Bai, kata kapten, disambut tawa meriah. Zhao Feng bahkan membungkuk dengan tulus, mengakui kesalahannya. Aku salah, Saudara Bai. Tolong ambil posisi penyidik tim 9. Serunya. Semua penjaga setuju dan Bai Xiaochun merasa sangat dihargai. Dia memutuskan untuk menerima tantangan tersebut dan menjadi penyidik tim 9. Zhao Feng pun menjelaskan lebih lanjut mengenai pekerjaan penyidik di penjara iblis. Tugas penyidik adalah menginterogasi tahanan yang tidak bisa diselidiki jiwanya. Dan hanya orang dengan kemampuan luar biasa yang bisa jadi penyidik. Setiap blok sel utama memiliki penyidik terhormat, dan Bai Xiaochun kini memiliki potensi untuk menjadi penyidik gelap yang sangat dihormati. Bai Xiaochun, kamu pasti jadi penyidik terkenal di penjara iblis, kata para penjaga dengan penuh harapan. Bai Xiaochun merasakan kebanggaan yang luar biasa dan memutuskan untuk menerima tantangan itu. Baiklah, kalau kalian semua ingin aku jadi penyidik, aku setuju. Ujarnya dengan tegas, disambut sorakan meriah dari semua penjaga. Dengan semangat membara, mereka memulai perencanaan untuk menyelidiki para tahanan yang belum pernah mengungkapkan harta karun mereka. Bai Xiaochun pun semakin dihormati sebagai pemimpin baru yang akan membawa tim 9 menuju masa depan yang penuh kekayaan dan kejayaan. Skuad 9 berlari penuh semangat menuju blok sel setelah menyaksikan Bai Xiaochun menginterogasi Old Devil Joe. Tahanan berbaju abu-abu yang sebelumnya terkejut kini kembali bersemangat, memanggil Bai Xiaochun sebagai penyidik gelap yang kembali. Namun, Bai Xiaochun tidak peduli dan mengikuti para penjaga menuju tahanan lama yang terkenal sulit diinterogasi, Old Devil Shu. Old Devil Shu, seorang mantan ahli Nascent Soul yang dikenal dengan kejahatannya, tampak tenang dan dingin saat Bai Xiaochun masuk ke dalam selnya. Meskipun skuad 9 ragu karena reputasi Shu yang sangat kuat, Bai Xiaochun tetap melangkah maju. Begitu dia mulai menginterogasi, jeritan-jeritan terdengar keras, sama seperti yang terjadi dengan Old Devil Joe sebelumnya, membuat semua orang terkejut. Para penjaga dan tahanan berbaju abu-abu tercengang, tidak percaya bahwa Bai Xiaochun bisa membuat Old Devil Shu berbicara. Setelah sekitar 1 jam, Bai Xiaochun keluar dengan sebuah slip giok,
mengungkapkan bahwa dia telah mendapatkan pengakuan Shu. Selama 3 hari berikutnya, Bai Xiaochun terus menginterogasi tahanan lama di blok sel D, dan meskipun beberapa bertahan hingga 4 jam, semuanya akhirnya membuka mulut. Tahanan-tahanan itu mengungkapkan rahasia besar, bahkan yang terkait dengan orang lain. Bai Xiaochun sangat terkesan dengan betapa banyak informasi yang ia peroleh, dan semakin menyadari bahwa setiap tahanan yang dia interogasi layak dihukum mati. Dia mulai merasa semakin nyaman di penjara iblis, seiring dengan semakin banyaknya rahasia yang ia temukan. Selama sebulan penuh, Bai Xiaochun mengguncang blok sel D dengan keterampilan interogasinya. Setiap kali keluar dari sesi interogasi, para tahanan yang dulu dikenal kejam dan brutal kini gemetar ketakutan, bahkan bersembunyi di sel mereka selama berhari-hari. Keberhasilan Bai Xiaochun membuat skuad 9 semakin bersemangat, karena mereka tahu bahwa setiap slip giok yang diterima mewakili kekayaan besar. Selama waktu tersebut, skuad 9 semakin terkesan dan mulai menyadari bahwa Bai Xiaochun bukan sekadar penyidik gelap biasa. Para penjaga dan tahanan berbaju abu-abu menatapnya dengan kekaguman atau ketakutan. Skuad 9 pun semakin setia kepada Bai Xiaochun, dan berita keberhasilannya menyebar ke seluruh blok sel. Kapten skuad 9 terkesan dengan hasil kerja Bai Xiaochun, meminta untuk dipindahkan ke tugas patroli selama sebulan penuh. Begitu berita ini sampai ke skuad lainnya, mereka terkejut dan iri. Tak percaya, Bai Xiaochun mampu membuat semua tahanan lama berbicara dalam waktu yang begitu singkat. Bahkan, wakil kepala penjara blok sel D, Sun Peng, tak bisa percaya hasil luar biasa ini, menganggap Bai Xiaochun pantas mendapatkan kepercayaan lebih. Penjara iblis kini semakin dikenal karena keberhasilan Bai Xiaochun. Setiap tahanan yang dia interogasi, baik itu yang paling berbahaya sekalipun, akhirnya membuka mulut dan mengungkapkan semua rahasia. Hal ini membuat Bai Xiaochun semakin dihormati, bahkan jika para penjaga lain merasa cemburu dengan hasil kerjanya. Setelah sebulan patroli, Bai Xiaochun tak hanya mendapatkan informasi berharga, tetapi juga meningkatkan reputasinya sebagai penyidik gelap yang paling ditakuti dan dihormati di blok sel D. Semua ini berkat keahliannya yang tak terbantahkan dalam membuat bahkan tahanan paling keras sekalipun mengungkapkan rahasia mereka. Bulan lalu, anggota skuad 9 menikmati hasil melimpah tanpa perlu melakukan banyak usaha selain mengawal Bai Xiaochun. Tahanan-tahanan lama di penjara iblis memiliki kekayaan luar biasa. Dan meskipun para penjaga hanya mendapat sebagian kecil, jika digabungkan, itu menjadi jumlah yang sangat besar. Ini menjelaskan mengapa Sun Peng, yang mendapatkan setengah dari hasil, memberikan perlakuan istimewa kepada Bai Xiaochun. Meskipun demikian, Bai Xiaochun mendapatkan bagian terbesar setelah Sun Peng, dan karena sifat dermawannya, dia bukan orang yang pelit. Bai Xiaochun telah berhubungan dengan Zhou Yixing dan Li Feng, memberi mereka informasi yang bisa dimanfaatkan untuk keuntungan mereka. Banyak orang di penjara iblis menyadari hal ini, namun tidak ada yang mempersoalkannya selama Bai Xiaochun tidak terlalu mencampuri urusan orang luar. Lagi pula, siapa yang berani menantang penyidik gelap seperti Bai Xiaochun? Selain itu, Bai Xiaochun sangat pandai menjaga citra dirinya dengan cara bicara yang bijaksana dan sifat yang murah hati. Namun, hadiah terbesar yang diterima Bai Xiaochun bukanlah kekayaan, melainkan rahasia-rahasia berharga yang ia pelajari selama di penjara. Dia mengetahui bahwa di kota hantu raksasa, dulunya ada 5 klan besar, bukan 3, dan 2 diantaranya dihancurkan dalam semalam oleh Raja Hantu Raksasa. Selain itu, Raja Hantu Raksasa memiliki kekuatan semidewa, namun ada kelemahan fatal dalam teknik yang digunakannya. Beberapa bangsawan bahkan berencana untuk memberontak melawan Raja Hantu Raksasa. Semua informasi ini sangat berharga dan membangkitkan rasa ingin tahu Bai Xiaochun. Bai Xiaochun merasa beruntung
bisa mendapatkan banyak pengetahuan di penjara ini. Di tengah proses tersebut, dia juga berusaha menciptakan api berwarna 13, sebuah teknik yang dia pelajari dari catatan Bai Hao. Setelah banyak usaha, akhirnya Bai Xiaochun berhasil menciptakan api berwarna 13 yang menyebabkan gelombang kekuatan yang sangat besar. Para tahanan yang melihatnya terkejut dan tidak berani mendekat. Sementara sebagian dari mereka mengamati dari sel masing-masing. Salah satu tahanan yang memperhatikan adalah seorang pria tua dengan tanda lahir merah di wajahnya. Meskipun kekuatan kultivasinya disegel, dia bisa merasakan kekuatan api berwarna 13 yang sedang diproduksi oleh Bai Xiaochun. Sebuah kemampuan yang sangat aneh. Namun, pria tua itu segera kembali bermeditasi setelah sekilas melihat proses tersebut, seolah-olah api berwarna 13 hanya menarik perhatiannya sejenak. Bai Xiaochun terus berusaha dengan tekad besar untuk menciptakan api berwarna 14 setelah keberhasilannya dengan api 13. Dia hampir berhasil, namun seringkali gagal dan harus mencoba berbagai metode. Dalam proses ini, dia menyadari bahwa pengeluaran jiwa balas dendam yang dia gunakan sangat besar, dan dia mulai kehabisan sumber daya untuk eksperimen berikutnya. Dia merasa cemas karena tidak memiliki cukup jiwa balas dendam. Mengingat bagaimana dia telah menghabiskan banyak jiwa selama beberapa bulan terakhir, terutama yang dia serahkan untuk mendapatkan kredit pertempuran, dia merasa menyesal. Meski begitu, Bai Xiaochun tetap optimis dan berharap informasi yang dia kirimkan ke Zhou Yixing akan memberi keuntungan. Jikapun kekurangan jiwa balas dendam, setidaknya dia masih memiliki banyak obat jiwa yang bisa membantunya dalam eksperimennya. Dalam perjalanan panjangnya, meskipun menghadapi berbagai kesulitan dan kegagalan, Bai Xiaochun tetap tidak gentar dan terus mengejar tujuannya untuk menguasai teknik api warna-warni. Pengetahuan dan pengalaman yang dia peroleh selama di penjara iblis semakin menambah kepercayaan dirinya untuk mencapai level yang lebih tinggi dalam seni kultivasi. Jika kamu menikmati cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten menarik lainnya. Bagikan video ini dengan teman-teman Anda yang juga menyukai cerita epik ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.